Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil proyek UAS kami pada mata kuliah Framework Enterprise, di mana di sini kami membuat sistem antrian pada rumah sakit. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Pinantiara Desi Sama dan dua lagi teman saya, yaitu ada Muhammad Abdul Aziz dan Diki Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian home atau landing page dari pasien. Nah, di sini di halaman home ini si pasien bisa mengambil nomor antrian dan mengecek status antrian tanpa harus login. Dan si pasien juga bisa mendapatkan informasi berupa jam operasional, lokasi, serta kontak. Dan tata cara penggunaan dari sistem antrian. Nah, di sini kita akan ke antrian. Nah, di sini si pasien akan mengisi data diri dari dirinya untuk membuat antrian. Nah, di bagian sebelah kiri sini itu terdapat informasi berupa jumlah antrian yang menunggu saat ini dan antrian berapa yang dipanggil pada poli-poli tertentu. Sini kita coba. Kita ke bagian cek status antrian. Di sini kita bisa mengecek status antrian kita tadi. Misalnya, kita bisa pilih salah satu mau kita isi berdasarkan nomor antrian saja atau berdasarkan misalnya atau keduanya juga sekaligus bisa. Nah, di sini setelah kita melakukan cek status antrian, maka di sini informasi antrian kita tuh terlihat dan ini tuh bisa dan kita tuh bisa mengaktifkan notifikasi secara real time. Nah, di sini terdapat pengguna, nomor antrian, unit pelayanan, terus juga statusnya. Nah, sekarang kita ke bagian login. Nah, sini terdapat dua login, yaitu ada login pasien dan login. Di sini saya akan menjelaskan tentang login pasien. Dimana di sini pasien hanya perlu memasukkan nomor NIK dan password. Jika pasien belum pernah login atau belum punya akun, maka pasien juga bisa melakukan registrasi. Lalu pasien mengisi form pendaftaran atau form registrasi ini dan kemudian pasien akan terlihat. Nah, kita karena udah punya akun kita langsung registrasi. Nah, ini adalah dashboard dari si pasien. Di mana di dashboard ini pasien bisa melihat antrian yang aktif saat ini itu ada antrian apa aja, di mana aja polinya. Kemudian si pasien juga bisa melihat riwayat kunjungannya 5 terakhir. Sini pasien juga bisa mengambil antrian baru di mana misalnya pasien ingin membatalkan yang sebelumnya atau menambah poli misalnya aku mau ngecek poli lain itu bisa pasien melakukan di sini. Nah, dan si pasien juga bisa melihat semua riwayat dirinya di dalam dashboard ini. Nah, ini adalah riwayat kunjungan medis dari si pasien. Di situ terdapat tanggal, unit polinya apa, nomor antriannya kemarin itu berapa, misalnya. Terus nomor antrian informasinya pernah berapa aja, dan status akhirnya itu berlangsung. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan halaman dokter di mana sini kita bisa bagi staff. Lalu kita misalnya dokter mata misalnya pasien ini yaitu mau request masuk ke request lebih ke apa mau konsultasi misalnya atau berobat dengan misalnya dokter mata tadi kayak misalnya ada pasien pertama dokter mata maka nanti otomatis itu ke dokter mata nanti dia jadi nanti akun terpisah berdasarkan bidang-bidangnya ada dokter mata ada dokter bidan
dokter anak dan lain sebagainya. Misalnya saya bikin dokter anak, masuk dokter kita login. Ini tidak ada kan? Nah, antriannya orang yang tidak ada karena memang belum ada yang belum ada yang berkonsultasi dengan dokter mata. Misalnya dokter anak misalnya. Oke, sini sudah ada tadi pasien. Yang dimana jadi pasien itu di sini kalau misalnya belum kita proses nanti ini kebetulan sudah diproses, sudah selesai. Dimana nanti kalau misalnya belum diproses di sini dulu, nanti lalu dilanjutkan di daftar ini. Daftar ini kita bisa kita bisa nyuruh dia langsung masuk. Akhirnya kita bisa skip, bisa kita skip juga. Lalu di laporan ini bisa kita filter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, di sini bisa kita per tanggal berdasarkan benar-benar tersebut. Ini bisa diekspor Excel. Oke. Lalu setelah dokter sudah selesai, lalu dilanjutkan dengan farmasi. Di mana tadi kalau farmasi itu nanti memproses obat atau resep dokter. Yang dimana setelah dokter dilanjutkan farmasi, kita lanjut. Oke, kita bikin contohnya dulu lah ya, biar gampang. Kita testing. Kita ambil lulusan PCS. Lengkap tinggi PCS ini pipeline misalnya tadi kita bikin ke dokter mata. Ini nampak dia akhirnya. Nah setelah ini kan pasti masuk tuh ke dokter mata tuh. Sampai ke dokter mata tadi dia nampak dia prosesnya gimana. Nah masuk dari antara sini dengan tadi jamnya jam 12.35 dengan unit dengan di bidang polimatar 110 di dalam ini bisa kita panggil. Nah setelah kita panggil aktif. Nah setelah sudah selesai mungkin konsultasi bisa dikirim resep, misalnya paracetamol, makan aja boleh, bisa ditambahkan obat juga, terus resep. Nah setelah resep sudah selesai dia masuk, kita langsung informasi lagi, informasi memproses obat dokter. Nah di sini menunggu dari pasiennya kita proses. Nah setelah dari proses sudah selesai, terus dengan menunggu ambil pasien tersebut bukan detail. Nah disini dilihat detail daftar obat di mana, nama pasien siapa, statusnya ini dan sebagainya. Lalu dapat juga laporan dari tanggal 2 bisa kita filter, sudah kita Excel juga. Oke, di sini ada hasil panggil selesai. Baik, sekian dari fitur. Setelah teman saya menjelaskan tentang pasien, bagaimana cara pasien mengambil antriannya, terus bagaimana si dokter menerima dan dokter menulis suratnya atau memanggil pasiennya, serta bagaimana farmasinya menyiapkan obat-obatnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam manajemen dan adminnya, serta nanti saya akan menyinggung sedikit tentang pendaftaran. Nah, kita login staff karena manajemen dan admin adalah merupakan staff. Kita mulai dari manajemen. Setelah kita login dari manajemen tadi, di sini kita bisa melihat dashboard yang bisa dilakukan manajemen tadi. Di sini dashboard ini bertujuan agar manajemen mudah untuk mengolah data dari rumah sakit tersebut.
Misalkan manajemen ingin melihat total pasien hari ini, antrian poliaktif atau yang tidak aktif atau kunjungan yang sudah selesai. Di sini kita juga bisa lihat ada chart-chart yang dibutuhkan si manajemen untuk memudahkan dia menganalisis nanti ya. Di sini ada rata-rata waktu tunggu per pasien, distribusi pasien per unit. Nah, setelah kita lihat dashboard untuk analisisnya, kita bisa melihat laporannya. Di sini manajemen bisa mengambil data dari tahun tertentu ataupun hari tertentu, di mana rumah sakit itu melakukan proses kerjanya gitu. Di sini kita bisa lihat, misalkan kita filter ini 1 hari ya. Jadi ringkasan kunjungan, total kunjungan pada hari ini adalah 34 gitu, yang sudah dibuat datanya tuh data dummy oleh teman saya, misalkan selesai 9, yang sedang berlangsung 25, dan di sini kita bisa lihat juga kunjungan per unitnya. Misalkan di Polimata itu ada 4 orang pasien tadinya yang mengantri, ada di Poli Umum ada 12 orang gitu. Nah, di bawah sini kita bisa melihat antrian-antrian yang telah berlangsung ataupun sedang berjalan. Kita juga bisa mencari pasien yang spesifik gitu kan. Misalnya di sini ada Diki bisa di mana aja dia mendaftar antriannya gitu. Nah, kita bisa langsung ekspor. Ekspor nanti dia akan menjadi Excel gitu. Misalkan kita save file, ini akan menunjukkan data-data dari pasien-pasien hari ini atau yang sesuai filter tadi. Nah, setelah itu kita lanjut ke admin. Di admin ini kita sesuai tugasnya dia akan mengelola akun-akun atau role-role atau unit pelayanan yang ada di website ini. Misalkan di sini kita bisa melihat total banyak pengguna aktif, yang non aktif, dan total unitnya. Di sini misalkan total unit polinik itu tuh ada 6 buah. Kenapa 6 buah? Misalkan ada poli mata, poli umum, poli jantung ataupun poli-poli lainnya. Di sini kita bisa lihat jumlahnya berapa. Nah, di sini juga ada farmasi 1, pendaftaran 1. Nah, farmasi ini di cuman satu akun dikarenakan mungkin di rumah sakit tersebut cuman ada satu tempat pengambilan obat gitu. Nah, pendaftaran biasanya ada di depan rumah sakit ataupun di tempat-tempat yang membutuhkan akses yang lebih cepat gitu. Misalkan orang ini tidak punya HP ataupun apapun, pendaftaran bisa mendaftarkannya. Nah, di sini kita juga bisa lihat banyaknya akun per role gitu. Misalkan admin akun ini cuma ada 1 gitu, dan pendaftaran ada 2, dokter ada 6. Kenapa dokter ini ada 6? Dokter ini bisa saja di Politeknik Mata misalnya gitu. Dokternya bisa ada 3 gitu. Misalnya untuk shift siang atau shift Selasa, shift malam gitu bisa juga. Jadi dokter ini tuh tidak tergantung dengan politekniknya. Nah, selanjutnya ada farmasi dan manajemen. Setelah kita melihat dashboardnya, kita bisa langsung masuk ke fitur kelola pengguna. Di sini kita bisa melihat si akun-akun tadi, akun dokter, akun pasien, akun admin, akun manajemen, ataupun akun farmasi tadi. Di sini kita ada fitur normal lah itu, misalnya searching, menampilkan data, filter gitu kan, sesuai dengan fungsi dari tabel ini. Bisa melihat. Dan di sini kita juga bisa menambah penggunanya, misalkan kita mau ada dokter tambahan gitu dengan unit tertentu, terus kita bisa mengatur username dan passwordnya. Nah, di sini ada kelola unit, yang tadi itu dokter-dokter misalkan dokter gigi atau apa itu tuh bisa disesuaikan di sini. Misalkan kalian mau menambah poli-poli lainnya, misalnya rumah sakitnya dalam masa pembangunan dan menambah misalnya poli apa nih yang tidak ada di sini, poli orang dewasa, poli dewasa bisa ditambahkan di sini, dan jam operasinya bisa diatur di sini. Di sini juga ada kayak manajemen tadi, kita bisa melihat lah banyak pengguna, total dokter, dan antrian hari ini. Nah, kita langsung masuk ke dalam pendaftaran.
Saya lupa password. Kita bisa juga melihat karena itu masih data seeder, kita bisa melihat datanya. Di sini ada poli ini pendaftaran. Nah, di sini kita bisa melihat orang-orang yang mendaftar. Kita juga bisa mengambil antrian, misalkan orang tersebut tidak ada HP ataupun apa, pergi ke tempat pendaftaran, dia bisa langsung mendaftarkannya lewat sini. Dan juga di sini ada juga laporan. Di sini sama seperti yang laporan-laporan sebelumnya, bisa ekspor Excel untuk mengetahui siapa aja yang mendaftar gitu. Nah, mungkin itu saja dari video saya, dan mungkin saya menambahkan sedikit untuk yang beberapa yang kurang. Misalkan si dokter tadi bisa men-skip 3 kali, dan setelah 3 kali dia akan membatalkan si antriannya. Jadi si pasien bisa membatalkan pendaftaran, dokter bisa membatalkan pendaftaran, tetapi pada farmasi bisa membatalkan, tetapi tidak bisa men-skip antriannya. Mungkin itu saja untuk aplikasi kami. Jika ada kurang atau salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.